Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Dr. William Surya, dan pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa tips agar kita memiliki keterampilan mengatasi distres psikologis selama kita diisolasi akibat COVID-19. Selama kita dirawat, kita mungkin memiliki beberapa perasaan-perasaan berikut. Kesepian, stres, cemas, sedih, jenuh, takut, bingung, ataupun marah. Perasaan-perasaan berikut adalah normal dalam situasi yang tidak normal. Rutinitas kita yang terganggu, kita terisolasi di ruang rawat, kurangnya kontak sosial, dan berkurangnya aktivitas fisik dapat memengaruhi kesehatan mental kita. Hal-hal yang penting kita lakukan adalah tetap proaktif menjaga kesehatan mental kita. Nah, berikut ini adalah tips-tips menjaga kesehatan mental selama kita dirawat. Yang pertama adalah rutin melakukan aktivitas fisik. Saat ini, banyak program latihan untuk membuat kita tetap aktif. Ada banyak aplikasi dan video gratis yang dapat kita gunakan untuk membantu kita berolahraga tanpa menggunakan peralatan tertentu dan hanya menggunakan ruangan yang terbatas. Diusahakan setiap hari ada olahraga selama minimal 30 menit ya. Yang kedua adalah mempertahankan hubungan. Walaupun saat ini kita tidak dapat bertemu orang lain, kita dapat tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas. Misalnya, menggunakan sosial media untuk mengobrol dengan keluarga atau teman, baik dengan chatting ataupun video call. Mengepost komentar, gambar, dan konten yang positif pada sosial media kita. Lalu, kita juga dapat bergabung dengan forum atau grup online yang dapat saling memberikan support. Yang terakhir, menghadiri ibadah online atau pertemuan spiritual yang sesuai dengan kepercayaan kita. Tips yang ketiga, berpikir rasional. Walaupun kondisi saat ini mungkin tidak nyaman dan membuat stres, namun pandemik ini tidak akan bertahan selamanya. Kita harus mengingat bahwa suatu hari nanti kita akan sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. Banyak hal yang kita khawatirkan saat ini tidak akan menjadi masalah lagi nantinya. Dengan kita dirawat saat ini, maka kita jadi bisa beristirahat di tempat yang aman. Kita juga tidak perlu khawatir akan menularkan ke orang-orang atau keluarga terdekat kita. Pada akhirnya, kita akan sembuh dan beraktivitas kembali seperti biasa. Berkumpul kembali dengan keluarga kita. Dengan berpikir demikian, maka kita memiliki perspektif yang berbeda yang dapat membantu kita menjadi lebih tenang dan nyaman. Tips yang keempat adalah selektif terhadap pemberitaan media. Tetap mendapat informasi memang hal yang penting, namun terus-menerus mengonsumsi berita mengenai COVID dapat membuat kita menjadi stres. Media akan terus-menerus melaporkan kasus baru dan membicarakan angka kematian yang dapat memengaruhi kesehatan psikologis kita. Beberapa hal ini dapat kita lakukan dalam mengonsumsi media. Yang pertama, jangan terus-menerus menonton siaran berita. Yang kedua, bermain sosial media terus-menerus sepanjang hari juga dapat menghabiskan kekuatan mental kita. Jadi kita harus membatasi waktu yang kita habiskan dalam sosial media. Yang ketiga, follow orang yang menginspirasi kamu dalam sosial media. Bila kita memfollow orang yang terus membuat prediksi buruk atau mengeluh terus tentang situasi mereka, kita juga dapat menjadi stres. Pastikan kita memfollow orang yang menginspirasi dan tetap membuat kita berpikir positif. Yang terakhir, selektif terhadap konten yang kita konsumsi. Bacalah artikel dan tontonlah program yang membuat kita fokus terhadap hal-hal yang dapat membuat kita tetap sehat jiwa dan raga.
Tips yang kelima, fokus pada hal yang dapat kita kontrol. Ada banyak hal yang di luar kontrol kita selama pandemi, dan memikirkan hal-hal tersebut tidak akan ada gunanya. Penting untuk kita tetap fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, seperti apa yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita dan keluarga kita tetap aman dan sehat. Mengurangi kontak sosial, mencuci tangan, mengatur keuangan, mengatur seberapa sering kita akan berbicara dengan teman dan keluarga, seberapa banyak kita akan menghabiskan waktu membaca berita dan bermain sosial media adalah contoh dari hal-hal yang dapat kita kontrol. Tips yang keenam adalah self-care. Self-care berarti merawat diri kita sendiri. Misalnya, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, menulis jurnal, aromaterapi, bermain musik, berdoa, bermeditasi, berkata pada diri sendiri, "Kamu hebat, kamu bisa." Menggambar, mewarnai, menonton video lucu, dan memiliki waktu untuk bersantai selalu menjadi kunci untuk kita tetap sehat fisik dan jiwa di saat-saat yang tidak nyaman. Self-care yang baik akan membuat sistem imun kita meningkat loh. Nah, tips yang ketujuh adalah mencari bantuan profesional. Bila kesehatan mental kita terdampak akibat stres dari perawatan kita saat ini, dan cara-cara yang dijelaskan sebelumnya masih dirasa kurang membantu, maka kita dapat mencari bantuan profesional. Kita dapat meminta dikonsulkan ke layanan psikiatri untuk dapat membantu kita menjalani perawatan dengan lebih nyaman, baik dengan konseling maupun dengan bantuan obat bila diperlukan. Nah, saat ini saya akan membagikan beberapa cara supaya kita bisa rileks. Yang pertama adalah menggunakan teknik pernapasan. Fungsi dari teknik pernapasan ini adalah menurunkan denyut jantung, menurunkan tekanan darah, menurunkan ketegangan otot, menurunkan kecemasan dan stres, serta dapat meningkatkan kualitas tidur. Sekarang cara melakukannya, pertama, Bapak, Ibu, atau teman-teman semuanya ambil posisi duduk yang nyaman. Kemudian tarik nafas melalui hidung secara pelan selama 3 detik. Ingat, kita menggunakan pernapasan perut. Jadi perut yang mengembang, bukan dada. Setelah tarik nafas selama 3 detik, tahan dulu selama 1 detik, lalu buang napas secara perlahan melalui hidung selama 6 detik. Saat menarik napas, bayangkan kita menghirup udara yang bersih, nyaman, dan tenang. Bayangkan udara tersebut mengalir di seluruh tubuh kita. Dan saat kita membuang napas, bayangkan kita melepas semua stres dan ketegangan kita. Nah, teknik berikutnya adalah body scan mindfulness. Mindfulness sendiri adalah latihan untuk lebih menyadari keadaan saat ini tanpa menghakimi. Jadi, kita meningkatkan kesadaran akan rangsangan yang masuk ke tubuh kita. Misalnya, menyadari bahwa kita sedang bernapas, sensasi yang terjadi pada tubuh kita, dan lain-lain dengan tetap berada pada saat ini. Bagaimana caranya? Beberapa adalah langkah berikut body scan mindfulness. Pertama, Anda boleh sambil berbaring atau duduk, apapun yang membuat Anda lebih nyaman dan tetap terjaga. Tutup mata bila dirasakan dapat membantu Anda untuk lebih fokus. Sadarilah bahwa saat kita menarik dan membuang nafas, sadari sentuhan dan tekanan yang membuat kontak dengan tubuh kita. Melalui latihan ini, gunakan waktu sebanyak yang kita butuhkan untuk kita merasakan dan menyelidiki semua area di tubuh kita. Ketika Anda sudah siap,
Tarik nafas dan pindahkan perhatian Anda ke bagian tubuh manapun yang ingin Anda selidiki. Anda dapat memilih untuk memulai body scan secara berurutan dari kepala atau kaki. Atau Anda dapat memilih mengeksplorasi sensasi tubuh Anda secara acak. Sensasi dapat berupa dengungan, kesemutan, tekanan, suhu, atau apapun yang Anda sadari sedang terjadi pada tubuh Anda. Tidak apa-apa bila Anda tidak merasakan sensasi kuat ataupun semuanya terasa netral. Anda dapat menyadari hal itu juga. Tidak ada jawaban yang benar. Fokus saja pada apa yang Anda sadari saat ini, sebaik yang Anda bisa tanpa menghakimi. Poin utamanya adalah rasa ingin tahu dan menerima apa yang Anda rasakan. Menyelidiki sensasi yang dirasakan sebaik mungkin, lalu mengganti fokus perhatian Anda ke daerah lain untuk diselidiki. Pada saat tertentu, Anda mungkin menyadari perhatian Anda telah pergi meninggalkan gedung atau pikiran Anda kemana-mana. Ya, itu hal yang bagus Anda berhasil menyadarinya. Anda dengan cepat akan mengembalikan perhatian Anda kembali. Seiring waktu, Anda dapat melatih untuk tetap fokus pada tubuh Anda untuk waktu yang lebih lama. Ingat, setiap kali perhatian Anda kemana-mana, sadari saja bahwa hal itu terjadi. Lalu dengan lembut dan ramah, arahkan kembali perhatian Anda untuk menyelidiki sensasi di tubuh Anda. Ulangi sampai Anda menyelesaikan eksplorasi ke semua tubuh Anda. Di akhir eksplorasi, ambil waktu beberapa saat untuk memperhatikan bahwa seluruh tubuh Anda bernapas dengan bebas. Buka mata kita bila tadi kita menutupnya. Keuntungan dari latihan body scan mindfulness adalah meningkatkan kemampuan kita untuk memberikan perhatian penuh pada pengalaman real time yang terjadi pada saat ini, yang dapat membantu kita ketika emosi atau pikiran terasa mengganggu, serta melatih kita untuk menjelajahi dan menikmati sensasi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, belajar memperhatikan apa yang terjadi ketika kita bertahan di sana, dan merasakan apa yang terjadi pada tubuh kita tanpa mencoba memperbaiki atau mengubah apapun. Demikian akhir materi saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Anda untuk merasa lebih tenang selama perawatan ini. Bila Anda membutuhkan bantuan profesional, Anda bisa meminta untuk dikonsulkan ke layanan psikiatri untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Terima kasih dan semoga lekas sembuh.